Buka pintu, buka jendela, sejuknya angin begitu terasa. Bismillah pembuka kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yudillahu fala yudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Hakim Lomba dalam rangka peringatan Hari Santri Fakultas Syariah IAIN Salatiga tahun 2020. Yang terhormat Panitia Lomba dalam rangka peringatan Hari Santri Fakultas Syariah IAIN Salatiga tahun 2020. Hadirin rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, memberikan kita nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih berkesempatan dalam memperingati Hari Santri ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina labbaika ya man dallana wahdana sallu ala Muhammad. Hadirin rahimakumullah, perkenankanlah saya Destiana dari Pondok Pesantren Salafiyah Darul Muhajirin Salatiga untuk menyampaikan sepenggal tausiah dengan mengusung tema Bakti Santri untuk Negeri demi Keutuhan NKRI. Hadirin rahimakumullah, marilah sejenak kita berpikir, kita merenungkan salah satu ungkapan dari tokoh nasionalis kita yakni Insinyur Soekarno. Beliau mengatakan bahwa beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, dan berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dari pernyataan tersebut sudah dapat kita ketahui bersama bahwa pemuda memiliki peran penting dalam memperjuangkan bangsa Indonesia dan juga mempertahankan NKRI-nya. Dari kalimat tersebut juga dapat diambil satu titik terang yang menunjukkan bahwa kita sebagai santri sudah seharusnya untuk bisa meneruskan perjuangan para ulama memperjuangkan bangsa Indonesia. Hal ini seperti yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yakni ala ulama'u warasatul anbiya, ulama merupakan pewaris para nabi, seperti halnya yang terdapat dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik yang syairnya berbunyi, wa mayalil mudhafa ya'ti khalafa anhu fil i'rabi idza mahudifa. Di mana-mana ketika mudhaf dihilangkan maka harus digantikan dengan mudhaf ilaih. Begitupun i'rabnya harus mengikuti hukum mudhaf. Sama halnya ketika para nabi telah tiada maka perjuangannya diwariskan kepada para ulama. Tatkala ketika para ulama telah tiada maka perjuangannya diwariskan kepada santrinya. Hadirin rahimakumullah, salah satu bentuk pengimplementasian bakti santri untuk negeri demi keutuhan NKRI yakni dengan menumbuhkan rasa nasionalisme di dalam hati santri, seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya
dan tetap berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh rakyat Indonesia harus bersatu padu dalam mempersatukan bangsa Indonesia, memperjuangkan bangsa Indonesia, dan mempertahankan NKRI-nya. Hadirin rahimakumullah, yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana cara mewujudkan dan mengimplementasikan rasa nasionalisme santri tersebut. Hadirin rahimakumullah, marilah kita sejenak mengingat kembali sejarah yang telah terjadi, bahwasanya wujud dan juga implementasi rasa nasionalisme santri sudah tercatat dalam sejarah. Dengan tinta emas mereka menyatakan bahwa santri telah berkontribusi untuk negeri dengan berlandaskan ketika mereka berperang, dengan secara otomatis itu merupakan salah satu jihad yang yang mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan semangat nasionalisme santri memperjuangkan bangsa Indonesia. Untuk yang selanjutnya, wujud maupun implementasi dari rasa nasionalisme santri yakni didukung dengan adanya revolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 yang difatwakan oleh Hadratun Syekh Kiai Hashim Asy'ari yang menyatakan bahwa ketika kita berperang melawan penjajah, hukumnya adalah fardu ain. Maka dengan ini santri berani, santri tidak takut mati walaupun darah mereka sampai menetes ke bumi untuk melanjutkan fatwa kiai demi keutuhan NKRI. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya wujud maupun implementasi dari rasa nasionalisme santri yang tidak kalah pentingnya yaitu terangkum dalam kolaborasi antara pemerintah, antara santri, dan juga antara masyarakat. Mereka bersatu padu, mereka mengkampanyekan semangat nasionalisme, mereka mengkampanyekan spirit NKRI, mereka bersatu dengan satu moto juang yang sama, yakni menjaga Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, menjaga Undang-Undang 1945, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dengan ini santri secara terbuka, santri secara terang-terangan menyatakan bahwa NKRI adalah harga mati. Hadirin rahimakumullah, dengan ini sudah seharusnya seluruh warga Indonesia bersatu padu, baik dari pejabat maupun rakyat, dari mahasiswa maupun mahasiswi, dari santriwan maupun santriwati, baik pemuda maupun pemudi, sehingga mewujudkan suatu negara yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan keharmonisan, dengan tetapnya iman di dalam hati, sehingga akan tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin rahimakumullah, dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa seluruh warga Indonesia pada umumnya dan santri pada khususnya merupakan pemuda yang berperan penting dalam memperjuangkan bangsa Indonesia dan juga mempertahankan NKRI-nya. Salah satu wujud implementasinya yaitu bisa dengan dilakukan dengan menanamkan rasa nasionalisme dalam hati santri. Hadirin rahimakumullah, cukup itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kelebihan, niscaya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jika ada kekurangan, murni datangnya dari diri saya pribadi. Saya akhiri, wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.